Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, para mukibin minta bukti dobolnya Khabib Dr. Quraisy Shihab. Mari kita simak bersama. Di Indonesia ini alangkah banyaknya orang-orang yang boleh jadi tidak dikenal sebagai keturunan Nabi, tapi dia keturunan Nabi. Lebih dikenal sebagai raden, raja, dan sebagainya. Imam Bonjol? Imam Bonjol. Iya, Imam Bonjol itu namanya Abdullah Syahab. Syahab itu. Syihab ya Imam Bonjol. Ya kan? Tapi tidak menonjol. Tidak menonjol sebagai Habib sebagai keturunan, sebagai pahlawan nasional. Iya, itu pejuang. Apa namanya, sekian banyak dari Wali Songo itu yang itu, tapi Syarif Hidayatullah itu banyak sampai sekarang banyak. Para Khabib ini lebih tepatnya kita panggil Khabib klan Dobolowi. Kalau Alawiyin terlalu tinggi karena ini dinisbatkan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan para keturunannya yang bergelar Syarif atau Sayyid. Kalau dipanggil klan Ba'alwi, ini juga terlalu mulia karena Ba itu tradisi di Yaman, sementara para Khabib gennya adalah Askenazi. Alwi sendiri adalah tokoh fiktif yang dikarang oleh Ali Sakron yang mengklaim datuknya ada yang bernama Alwi bin Ubaid. Dari penelusuran kajian berbagai disiplin keilmuan, tidak ditemukan orang yang bernama Alwi bin Ubaid, apalagi yang dicantolkan kepada Sayyid Ahmad bin Isa. Jadi lebih tepatnya panggil saja Khabib Dobolowi, karena kesemua yang diceritakan dari naskah-naskah buku-buku yang menjadi referensi mereka, dari perilaku mereka, dari omongan-omongannya selalu dobol. Sekelas Quraisy Shihab saja yang memiliki basic pendidikan akademik melakukan kebohongan nyata, merubah nasab pahlawan nasional Imam Bonjol disihabkan. Bahkan kepada para wali songo juga diba'alawikan atau dihabibkan. Bahkan wali songo juga diklaim sebagai datuk mereka. Jadi lebih tepat kita panggil Khabib Dobolowi biar mereka sadar kebohongan selama ini yang mereka dilakukan di Nusantara, lalu dengan penuh harapan mereka mau bertobat dan minta maaf kepada bangsa Indonesia atas arogansi dan supremasi para Khabib Dobolowi yang menorehkan catatan hitam di Nusantara. Sekelas Dr. Quraisy Shihab pun berbohong. Bagaimana dengan yang lain? Tentunya ini menjadi catatan besar evaluasi bagi kita semua untuk tidak lagi mempercayai terhadap para Khabib siapapun mereka. Lutfi bin Yahya yang berpose seolah-olah ulama ternyata juga sama saja. Basic keilmuan keagamaannya juga tidak memiliki bahkan standar minimal sebagai ulama. Framing dia sebagai mursyid torekot yang sempat menipu Indonesia, khususnya NU, sempat menduduki pimpinan Jatman. Tidak ada saksi yang pernah melihat baiat kemursidan Lutfi bin Yahya dari siapa. Bahkan yang diklaim dari Mbah Malik, kami tracking ke sekitar Gedung Paruk di lingkungan keluarga besar Bani Malik, tidak ada satupun, apakah itu murid-murid Mbah Malik ataupun keluarga besar Mbah Malik, tidak ada satupun yang berani bersaksi bahwa Mbah Malik pernah membaiat kemursidan kepada Lutfi bin Yahya. Tapi lagi-lagi begitulah kelakuan mereka, sukanya berbohong.
Jadi tidak ada alasan apapun saat ini setelah terkuak semua kebohongan para Habib Debolowi untuk kita percayai. Dan kepada pemerintah sebaiknya melakukan langkah-langkah tindakan tegas dengan membubarkan Rabithah Alawiyah, karena disinilah titik krusial adanya para Habib Debolowi berani melakukan arogansi dan supremasi karena ditetapkan oleh Rabithah Alawiyah secara sepihak sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ternyata palsu. Lagian apa kewenangan Rabithah Alawiyah secara sepihak menetapkan para Habib Debolowi sebagai dzurriyyah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Saat sekarang sudah waktunya pemerintah mengambil langkah tegas untuk membubarkan Rabithah Alawiyah. Toh masyarakat luas sudah mengetahui kelakuan dan kebohongan para Habib Debolowi yang dinaungi oleh organisasi Rabithah Alawiyah. Secara politik tidak akan ada penolakan terhadap pemerintah apabila mengambil kebijakan dengan membubarkan Rabithah Alawiyah. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.